Apa yang sebenarnya membuat seseorang kaya? Apakah uang, kenyamanan, status, atau keberhasilan? Yesus berkata hal yang berbeda. Ia mengatakan bahwa orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, mereka yang sadar akan kebutuhan mereka akan Tuhan, dan yang hidup dengan tangan terbuka bagi sesama. Hari ini, kita akan melihat bagaimana kedermawanan sejati tidak lahir dari rasa bersalah atau paksaan, tetapi dari apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kedermawanan. Khotbah Yesus di bukit dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah seperti kitab Amsal yang menjadi hidup. Kitab Amsal menerapkan hukum Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan Yesus melakukan hal yang sama. Tetapi, ada satu perbedaan penting. Salomo hanya bisa mengajarkan kita untuk mengikuti hikmat. Yesus, Sang Salomo yang sejati, menggenapi hikmat itu bagi kita. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 17, ia datang bukan untuk membatalkan hukum, tetapi untuk menggenapinya. Dan karena Yesus telah menggenapinya, kita sekarang dapat hidup dalam hikmat itu melalui iman. Hal ini tampak jelas dalam ucapan berbahagia di awal khotbahnya. Setiap berkat memanggil kita pada cara hidup yang tidak mungkin kita capai dengan kekuatan sendiri. Namun kita dapat menjalaninya karena Yesus sudah melakukannya dengan sempurna bagi kita. Mari mulai dari yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Menjadi miskin di hadapan Allah berarti rendah hati di hadapannya, sadar bahwa kita bergantung sepenuhnya pada kasih karunia-Nya, dan memiliki hati yang terbuka bagi mereka yang berkekurangan. Dan Yesus berkata bahwa orang seperti itu kaya karena mereka menerima kerajaan sorga. Bagaimana kita menerima kekayaan itu? Karena Yesus menjadi miskin bagi kita. Ia merendahkan dirinya, turun sedalam-dalamnya, bahkan ditinggalkan di kayu salib, supaya kita dapat menerima kekayaan kasih Tuhan. Kebenaran itu menghancurkan kesombongan kita, melembutkan hati kita, membuka tangan kita untuk memberi. Bukan karena kewajiban, tetapi karena rasa syukur. Kedermawanan sejati lahir dari kesadaran ini. Aku tidak punya apa-apa dari diriku sendiri, tetapi di dalam Kristus aku memiliki segalanya. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Tidak ada yang benar-benar percaya tanpa menjadi miskin di hadapan Allah. Bagaimana Tuhan membentuk kerendahan hati itu dalam hidupmu? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami tahu bahwa air mata dan usaha kami tidak akan pernah bisa membalas kasih yang telah Engkau berikan. Karena itu, kami menyerahkan diri kami kepadamu, hidup kami, hati kami, tangan kami. Inilah yang dapat kami lakukan. Ajari kami hidup murah hati dengan kerendahan hati dan sukacita, karena kekayaan yang kami miliki di dalam Kristus. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.